Kali Jojoran adalah salah satu kali yang berada di Jojoran, Kecamatan Gubeng. Letak Kali Jojoran berada pada Jojoran, Kecamatan Gubeng. Kali ini mengalir ke arah timur laut hingga bermuara di Surabaya bagian timur. Sungai ini berfungsi untuk aliran pembuangan air limbah rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri, sungai-sungai yang berada di Surabaya, khususnya di Kali Jojoran, sangatlah kotor. Berdasarkan penelitian tahun 2013, menyebutkan bahwa kandungan air sungai di Surabaya memiliki nilai kandungan logam tembaga yang melebihi batas ambangnya, yaitu 0,37 sampai 0,81 ppm. Sementara konsentrasi logam tembaga pada sedimen sungai ini sangatlah tinggi, yaitu 27,58 sampai 77,29 mg per kilo. Hal tersebut yang menjadi perhatian kita dalam kegiatan studi lapangan saat ini, dan kami kelompok 7 dengan bangga membawakan video ini untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fazal Gaisan dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Karisa Vita Artanti dari Prodi Teknik Biomedis tahun 2022. Halo, nama saya Bandar Ketama Galip Syawan. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Radianto dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadis Hanafi dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Perkenalkan, aku Deborah Yulvin Sroli Pangaribuan dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Saya Deka Ananda Putra dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Ninda Iswara dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Nama saya Sandy Venita dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Raditya Faldur Rahman dari Sistem Informasi Angkatan 2023. Halo, nama saya Ahmad Firza Rafiq Kasmi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Sungai kotor adalah sungai yang airnya telah tercemar oleh zat-zat berbahaya, baik sengaja maupun tidak. Pencemaran sungai dapat disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu sampah, industri, dan limbah pertanian. Sungai kotor dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti banjir, hilangnya habitat biota sungai, dan penyebaran penyakit. Ciri-ciri sungai kotor antara lain adalah air sungai berwarna gelap, keruh, berbusa, atau berbau tidak sedap. Memiliki pH, suhu, oksigen terlarut, atau konduktivitas yang tidak normal. Air sungai juga tidak mendukung kehidupan biota sungai dan mengandung zat kimia, logam berat, bakteri, virus, atau parasit yang melebihi baku mutu, serta tidak dapat digunakan untuk keperluan manusia seperti minum, irigasi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana pengaruh yang terjadi? Jika semakin banyak limbah dan sampah yang terdapat di sungai, maka aliran sungai akan terganggu sehingga dapat menimbulkan banjir saat hujan deras. Dampak lainnya, air sungai menjadi tidak berkualitas, yang apabila dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang merusak organ tubuh, dan jika digunakan untuk mandi, dapat menyebabkan terkena penyakit kulit. Pencemaran sungai juga merusak habitat alami organisme sungai. Limbah yang masuk ke dalam air meracuni hewan dan tumbuhan, menggoyahkan relung ekologi, dan mempengaruhi populasi serta komunitas organisme. Dengan demikian, pencemaran sungai tidak hanya mengancam interaksi dan hubungan antar organisme, tetapi juga mempengaruhi habitat relung ekologi, populasi, komunitas, dan ekosistem secara keseluruhan. Perlindungan sungai dari pencemaran menjadi esensial untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekologi di dalamnya. Terjadinya pencemaran air di sungai, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Contohnya seperti melakukan pengolahan limbah dengan benar,
menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, dan tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Kesimpulan, ketika sudah terjadi pencemaran, air sungai menjadi tidak berkualitas. Air sungai tercemar yang dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang merusak organ tubuh dan jika digunakan untuk mandi, cuci, bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Air sungai tidak dapat digunakan untuk keperluan manusia seperti minum, mandi, mencuci, atau irigasi. Jika semakin banyak limbah dan sampah yang terdapat di sungai, maka aliran sungai akan terganggu, sehingga dapat menimbulkan banjir saat hujan deras. Selain itu, limbah akan meracuni organisme sungai, mulai dari hewan dan tumbuhan, sehingga ekosistem sungai menjadi terganggu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mencegah terjadinya pencemaran sungai sebisa mungkin, seperti contoh solusi yang telah kami berikan sebelumnya.